Hai semuanya, kembali lagi bersama kita Bintang dan Desti. Walaupun kali ini kita hanya berdua aja, tapi kita bakalan tetap kasih informasi-informasi yang menarik. Jadi, buat kalian yang penasaran informasi menarik apa sih yang bakalan kita sampaikan? So, don't go anywhere. Mungkin kamu tahu persis apa yang ingin kamu capai, tetapi tidak tahu cara bagaimana mencapainya. Nah, disitulah penetapan tujuan atau goal setting adalah langkah awal untuk menuju perencanaan masa depan dan memainkan peran mendasar dalam pengembangan keterampilan baik di dalam aspek kehidupan, dari pekerjaan hingga hubungan dan segala sesuatu di antaranya. Dalam kata-kata Pablo Picasso, sasaran kita hanya dapat dicapai melalui kendaraan rencana, di mana kita harus sangat percaya dan di atasnya kita harus bertindak dengan penuh semangat. Tidak ada jalan lain menuju sukses. Sebelum masuki pembahasan, yuk kenali dulu apa itu goal setting. Goal setting adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas pekerjaan atau kehidupan, lalu mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan pribadi atau profesional. Menurut teori goal setting yang dikemukakan oleh Edwin Roll pada tahun 1960, teori ini mengatakan bahwa kita akan bergerak jika memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Teori ini juga mengungkapkan kuat lemahnya tingkah laku manusia ditentukan oleh sifat tujuan yang hendak dicapai. Kecenderungan manusia untuk berjuang lebih besar. Mengapa goal setting sangat penting? Mari kita pelajari secara seksama. Penetapan tujuan telah terbukti meningkatkan motivasi karyawan dan komitmen organisasi. Selain itu, tujuan mempengaruhi intensitas tindakan dan emosional kita. Semakin sulit dan dihargai suatu tujuan. Menetapkan tujuan yang jelas akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Terdapat 5 prinsip utama untuk pencapaian tujuan yang sukses. Yang pertama, komitmen. Dengan adanya komitmen yang kuat, ada hubungan yang signifikan antara tujuan dan kinerja kita, lebih cenderung melakukan apa yang ingin kita lakukan. Yang kedua, kejelasan. Ketika sebuah tujuan yang jelas memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tugas yang ada, maka kita tahu persis apa yang dibutuhkan dan kesuksesan yang dihasilkan adalah sumber motivasi selanjutnya. Yang ketiga, tantangan. Tujuan harus menantang namun dapat dicapai. Sasaran yang menantang dapat meningkatkan kinerja melalui peningkatan kepuasan diri dan motivasi untuk menemukan strategi yang sesuai untuk mendorong keterampilan kita hingga batasnya. Yang keempat, kompleksitas tugas. Menurut Miner tahun 2005, mengemukakan bahwa tugas yang terlalu kompleks memperkenalkan tuntutan yang mungkin membungkam efek penetapan tujuan. Dan yang terakhir, umpan balik. Penetapan tujuan lebih efektif dengan adanya feedback langsung. Feedback termasuk umpan balik internal membantu menentukan sejauh mana tujuan tercapai dan bagaimana kita maju. Ada beberapa keterampilan penting yang diperlukan untuk penetapan tujuan dan pencapaian yang sukses. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan yang tepat, kita dapat memprioritaskan dan fokus pada tugas yang ada. Dan yang kedua, motivasi diri. Motivasi untuk mencapai suatu tujuan mendorong kita untuk mengembangkan teknik dan keterampilan baru agar berhasil. Dan yang ketiga, memanajemenkan waktu. Waktu yang kita alokasikan untuk merencanakan tujuan kita secara langsung berdampak pada kinerja tugas. Semakin banyak waktu yang dihabiskan pada tahap perencanaan, semakin besar kemungkinan kita untuk berhasil. Yang keempat, fleksibilitas. Memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan hambatan untuk terus maju dalam menghadapi kesulitan sangat penting untuk suatu tujuan. Dan yang terakhir, regulasi diri. Dengan kecerdasan emosional yang dikembangkan, muncul kemampuan untuk secara efisien mempertimbangkan dan menggambarkan tujuan, sasaran, dan garis besar berikut akan membantu pada proses penetapan tujuan pribadi dan membimbing ke arah yang benar untuk pencapaian tujuan pribadi yang sukses. Dan yang pertama, menetapkan 3 tujuan. Dengan membatasi jumlah tujuan yang awalnya kita tetapkan, kecil kemungkinan kita akan kewalahan dengan tugas-tugas yang akan datang. Dan yang kedua, fokus pada tujuan jangka pendek. Menetapkan tujuan jangka pendek seperti saya akan belajar memahami materi presentasi untuk minggu depan, memungkinkan lebih banyak kesempatan untuk meninjau pencapaian tujuan. Ada beberapa panduan yang dikenal dengan istilah SMART untuk membantu mengarahkan goal setting sesuai dengan kemampuan. S untuk spesifik. Tujuan yang diinginkan harus sespesifik mungkin. Mengapa menginginkannya, bagaimana mendapatkannya, dan kapan waktu untuk menjalankannya. M
untuk measurable. Tujuan yang diinginkan masih dalam batas kemampuan. Memiliki tujuan yang dapat diukur dengan cara tertentu membuat lebih mudah untuk melacak kemampuan kita. A untuk achievable atau attainable. Apakah tujuan yang telah kita tetapkan benar-benar dapat dicapai sementara manusia rajin, inovatif, makhluk dengan potensi besar untuk mencapainya. Tujuan yang kita tetapkan harus didasarkan pada kenyataan agar tidak membuat diri kita kecewa. R untuk relevan. Di sini kita lebih fokus pada mengapa subjektif. Apakah tujuan yang kita tetapkan adalah suatu yang benar-benar kita inginkan atau hanya sekedar berasal dari tekanan eksternal. T untuk time tertentu. Menetapkan tenggang waktu yang membutuhkan pembelajaran atau pelatihan yang panik untuk merebut menuju tujuan dapat mengubah pengalaman positif dalam menetapkan tujuan menjadi usaha yang tidak perlu membuat stres. Intinya, kita semua memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan mencapai harapan pribadi maupun profesional. Melalui goal setting, kita meningkatkan standar dalam kaitan dan potensi kita sendiri. Don't forget to like, comment, and also subscribe to this channel for another topic about introduction to management. Stay healthy and always happy. Bye-bye!